你这怎么了？把裤子脱了，脱呀！我要不要现在打电话给你师傅？也许以后。 Film ini dimulai dengan seorang pria muda yang bernama Chang. Zhang disuruh gurunya untuk mengukur ukuran badan seorang wanita yang bernama Miss Huo. Zhang adalah tipe pria pemalu yang belum pernah merasakan kehangatan seorang wanita. Ketika sedang menunggu, dia mendengar suara wanita yang sedang bercocok tanam. Tak lama kemudian, dia pun dipanggil masuk dan ditanyai tujuannya ke sini. 没事。 Melihat Zhang yang gemetaran, Miss Huo pun menyadari kalau kejantanan pria itu sedang on fire. Dan malah memaksanya untuk melepaskan celana. 把裤子脱了，脱呀！我要不要现在打电话给你师傅？ Setelah melepaskan celana, Miss Huo menyuruhnya untuk mendekat. Dia merangsang dan membelai bagian pribadi Zhang, hingga Zhang mencapai puncak kenikmatan. Dia ingin pria itu mengingat perasaan ini ketika membuatkannya baju yang indah. Zhang langsung kabur setelah mendapatkan ukuran tubuh Miss Huo. Pertemuan ini menjadi kenangan yang gak terlupakan bagi Zhang. Setelah beberapa tahun, Zhang masih belum memiliki pasangan hidup. Sejak pertemuan pertama itu, Zhang diam-diam menyukai Miss Huo. Setiap kali dia membuat baju untuk Miss Huo, dia selalu memberikan perhatian ekstra. Namun, sepertinya Miss Huo sudah melupakannya. Zhang hanya bisa mendekatinya saat hendak mengukur badan. Selain itu, dia hanya bisa tersiksa sambil menunggu melihat wanita kesayangannya merayu pria lain. Zhang tidak berani menyatakan cintanya, karena dia hanyalah penjahit kecil yang belum memiliki kekayaan apapun. Sedangkan, Miss Huo selalu bersama pria-pria tajir. Zhang hanya berharap dia bisa melihat sosok Miss Huo selama hidupnya. Namun, harapan ini pun akan hancur sebentar lagi. Miss Huo akan menikah dengan seorang pria tajir yang sudah beristri. Pria itu berjanji akan membawanya ke kota lain. Mendengar berita itu, pikiran Zhang pun kacau. Biarpun begitu, dia tetap melakukan yang terbaik untuk membuat bajunya Miss Huo. Ketika kembali mengantarkan baju untuk Miss Huo, Zhang mengetahui pernikahan Miss Huo telah batal. Di dalam kamar, Miss Huo nampak marah dan sedih. Kemudian melemparkan baju yang dibuat Zhang. Zhang yang melihat ini, merasa hatinya lebih sakit daripada kehilangan dia. Beberapa hari kemudian, Miss Huo kembali memanggil Zhang untuk mengukur badannya. Karena gak jadi nikah, dia terpaksa kembali bekerja sebagai pelakor dan menelpon kembali pelanggannya. Karena usia Miss Huo yang sudah tidak muda, dan bentuk badan yang gak seperti dulu lagi. Pelanggannya pun pergi satu demi satu. Sehingga Miss Huo pun tidak memiliki pendapatan. Bosnya si Zhang juga memintanya agar berhenti membuat baju buat Miss Huo. Karena dia sudah menunggak utang lebih dari 6 bulan. Setiap kali Miss Huo menelpon, Zhang akan meninggalkan kerjaannya dan bergegas ke tempat Miss Huo secepatnya. Sesampainya di sono, Miss Huo memberikan beberapa baju mewah sebagai pengganti utang. Kemudian, Miss Huo mengatakan bahwa dia akan pergi dari tempat ini dan memulai hidup baru di Eropa. Dia adalah wanita yang menjual daging kelas atas untuk bertahan hidup, kemana dia bisa pergi setelah tua dan memudar. Miss Huo bisa saja tinggal. Namun, dia tidak mau menyiakan cinta tulus Zhang. Karena merasa dirinya hanyalah cewek murahan dan kurang pantas. Setelah itu, mereka bersulang untuk terakhir kalinya dan berpisah. Sewaktu Zhang kembali lagi ke situ,
Penghuni baru mengatakan bahwa Miss Hu sudah pindah. Beberapa tahun kemudian, di sebuah hotel dekat dermaga, nampak seorang wanita yang sedang terbatuk parah. Wanita ini tak lain adalah Miss Hu. Wanita yang sudah membuat Zhang kangen setiap saat, kini telah kembali. Dia menelpon toko jahit dan meninggalkan alamat agar Zhang dapat menemuinya segera. Mendengar kabar ini, Zhang langsung bergegas menemuinya. Lama tak bertemu, bodi Miss Hu nampak berubah dan wajahnya cantik dulu. Namun, di mata Zhang dia masih tetap mempesona. Alasan Miss Hu menghubungi Zhang adalah karena dia ingin Zhang membuatkan baju terbaik untuknya. Dia berkata bahwa ada pria Amerika yang tertarik kepadanya, sehingga dia rela mengeluarkan semua uangnya kepada Zhang. Namun, Zhang menolak uangnya dengan alasan dia masih menyimpan baju lamanya. Tinggal perbaiki sedikit saja. Tanpa pita pengukur, Zhang menggunakan tangannya. Tangannya yang lebar ini melingkari pinggang Miss Hua. Miss Hua menggenggam tangan pria ini dengan erat. Kemudian, air matanya pun menetes. Zhang balik dan mengeluarkan baju lama Miss Hua yang dia simpan. Dia memilih baju yang paling mewah, memperbaikinya sepanjang malam, mencocokkannya dengan sarung tangan dan dompet. Dia bersedia membuatkan baju untuk Miss Hua selama sisa hidupnya. Setelah itu, dia mengantarkannya ke tempat Miss Hu. Dia mengetuk pintu dan menunggu lama. Akan tetapi, gak ada yang merespon. Tetangganya mengatakan mungkin dia ada di dermaga mencari sesuap nasi. Tanpa berlama-lama, Zhang langsung mengejarnya ke sono. Mendengar suara erangan di dalam kamar, Zhang merasa tersiksa. Entah karena cemburu, dendam ataupun menyalahkan diri sendiri. Bahkan dia sendiri pun gak jelas. Kembali ke toko, dia hanya bisa berhalusinasi kalau baju ini adalah badan Miss Hu. Sampai kemudian, dia menerima telepon dari pemilik hotel yang mengatakan bahwa Miss Hu sakit dan biar Zhang yang membawanya ke rumah sakit. Setelah membawanya ke rumah sakit, dia baru tahu kalau Miss Hu tidak memiliki banyak waktu lagi. Dia juga gagal ke Amerika. Karena dirinya yang udah sekarat, dia pun meminta maaf kepada Zhang dan meminta dia untuk melupakannya. Di tubuhnya hanya sisa tangan bersih ini yang bisa digunakan untuk membalas kebaikan Zhang. Seperti pertama kali bertemu, dia menggunakan tangannya untuk meraba. Ketika Zhang hendak mencium, Miss Hu menangisnya karena takut dia ketularan. Kemudian, mereka hanya berpelukan. Kembali ke toko, penjahit tua bertanya kemana Zhang pergi. Zhang berkata Miss Hu sudah pergi ke Amerika. Setelah itu, matanya memerah.